terus terang nggak paham, nggak ngerti kenapa PKS harus komentar atas isu ini. Padahal ini kan bab yang berbeda gitu. Antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi ini kan kayak beda dimensi dengan PKS gitu kan. Jauh sekali. Apalagi PKS itu kayak ketakutan gitu. Takut Pak Jokowi masuk ke PKS. Ini kan lucu gitu. Masa PKS merasa khawatir gitu ya, khawatir Pak Jokowi masuk, sampai kemudian harus menjelaskan bahwa kalau Pak Jokowi masuk ke PKS itu ya kasihan katanya, harus mulai dari bawah dulu, harus menjadi kader biasa dulu, jadi tidak bisa langsung menjadi pengurus atau menjadi ketua umum partai, itu jauh sekali gitu. Jadi sangat jauh, jadi ya tidak disarankan katanya, kasihan kalau Pak Jokowi masuk ke bawah. Masuk ke PKS. Ya, saya juga gak ngerti gitu ya, PKS ini yang dimaksud level bawah itu seperti apa? Apa menjadi ketua DPC Solo misalkan? Apakah itu sudah cukup bawah atau kurang bawah? Yang mana tahu dalam imajinasi PKS, ini Pak Jokowi kalau ngelamar masuk ke PKS, wah nanti kita harus persiapkan pergantian ketua DPC Solo. Bisa aja dong gitu. Mungkin imajinasi PKS sudah seliar itu gitu, sampai kemudian khawatir gitu ya, dan memberikan satu saran supaya tidak ke PKS, kasihan. Padahal Pak Jokowi jadi wakil ketua umum PKS aja belum tentu mau. Kok mereka udah khawatir berlebihan gitu ya, sampai kemudian disarankan untuk masuk ke Golkar dan Gerindra. Apakah ini kemudian membuat PKS merasa bahwa di Golkar dan Gerindra ada jalan tol, ada jalur-jalur khusus yang bisa menampung Pak Jokowi atau orang lain agar bisa sekali masuk langsung menjadi pengurus partai atau langsung menjadi bagian dari orang penting di partai gitu? Saya nggak ngerti. Tapi kalau dari rekam jejaknya di Golkar itu memang ada gitu ya, seperti misalkan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ini masuk menjadi kader Partai Golkar, menjadi pengurus wakil ketua umum Partai Golkar ketika dirinya masih menjabat sebagai gubernur Jawa Barat gitu ya. Jadi ya di Golkar bisa mungkin gitu ya untuk masuk baru menjadi kader dan langsung menjadi pengurus atau menjadi wakil ketua umum. Ya, tapi itu pun Ridwan Kamil ini masuk menjadi wakil ketua umum Partai Golkar ketika masih menjabat gitu. Ketika masih menjadi gubernur. Nah, Pak Jokowi sekarang kan sudah bukan pejabat, sudah bukan presiden gitu ya. Apa bisa yang seperti itu ya? Kita nggak ngerti. Tapi di Golkar memang bisa gitu ya. Ada orang yang baru masuk langsung menjadi pengurus partai. Kalau mau yang lebih konkret lagi ya PSI gitu. Karena sudah terbukti. Kaisang baru daftar hari ini, besok udah jadi ketua. Bisa deh. Tapi kalau di Golkar kayaknya nggak bisa gitu, tidak menerima mantan kayaknya di Golkar gitu. Nah, kalau di Gerindra, setahu saya belum ada gitu orang yang baru masuk tiba-tiba jadi pengurus partai. Ada orang seperti misalkan Marwar Sirait, terus kemudian Bobi, menantunya Pak Jokowi, itu ya masuk menjadi kader Partai Gerindra, tapi tidak menjadi pengurus partai, setahu saya gitu ya. Jadi ya masih menjadi kader biasa aja. Nah, tapi kalau Pak Jokowi masuk, masa iya menjadi kader biasa aja? Lah terus mau ngapain di situ? Apalagi di Gerindra itu kan ada Prabowo sebagai presiden, ada Pak Dasko, Pak Muzani, ada Pak Hasim. Wah, ini Pak Jokowi mau ngambil level yang mana? Mau nyikat yang mana? Mau gantikan yang mana? Yang paling mungkin diganti paling Muzani lah gitu. Tapi kalau mau menggeser Dasko sebagai wakil ketua DPR RI kayaknya nggak bisa gitu ya. Mau menggeser Pak Hasim, wah sulit sekali rasanya. Tapi kalau cuma menggantikan posisi Muzani, lucu juga gitu. Nanti Pak Jokowi disuruh-suruh sama Prabowo. Saya sulit untuk membayangkan gitu ya, karena bahkan sejajar dengan Prabowo sekalipun itu juga menjadi satu yang aneh sekali bagi saya. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Bung Alif Rahman. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada ke depan ini. Nah, kita sebagai warga Indonesia yang baik
tentunya kita harus mengambil tindakan-tindakan yang baik juga untuk perkembangan bangsa ini, bagaimana bangsa ini nanti sesuai dengan harapan-harapan masyarakat ke depannya. Nah, teman-teman, kalau kita melihat posisi Jokowi saat ini yang begitu membuat kita trauma akan situasi politik ini. Kenapa kita trauma? Dikarenakan tindakan-tindakan Jokowi yang hanya melakukan semena-menanya tanpa memikirkan pemikiran-pemikiran masyarakat. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini ya kita harus lebih berhati-hati lagi untuk mewujudkan apa yang menjadi mimpi masyarakat ke depannya. Nah, kalau kita membaca komentar-komentar netizen di sini, bagaimana kekecewaan mereka terhadap Jokowi. Jokowi masuk partai manapun, maka bisa jadi partai yang menerima Jokowi akan nyungsep tenggelam di 2029. Nah, ini yang ditakutkan oleh setiap partai. Menerima Jokowi, ini akan menjadi malapetaka bagi mereka ataupun masalah-masalah yang baru yang muncul, sehingga mereka takut untuk menerima seorang Jokowi ini. Nah, kalau kita lihat juga, dari sisi PDIP memecat seorang Jokowi ini, itu keputusan yang tepat. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Jokowi ini tidak akan berhenti ketika tidak diberikan sebuah perlawanan sedikit. Makanya Jokowi dipecat dari PDI Perjuangan itu secara tidak hormat. Sekarang posisi Jokowi menjadi gelandangan politik. Dia tidak tahu mengarah kemana. Mau masuk ke Gerindra juga itu nggak cocok. Ada Prabowo yang lebih terhormat di sana. Masuk Golkar juga, Golkar itu tak menolak. Apalagi PKS. Dia mau masuk jadi ketum PKS itu ditolak habis. Ya, katanya dari kader PKS, boleh-boleh aja, monggo kalau mau masuk, tetapi harus mulai dari bawah dulu, sebawah-bawahnya. Nah, itulah apakah Jokowi mau dididik seperti itu. Inilah akibatnya ketika Jokowi sudah menyia-nyiakan perjuangannya selama berpuluh tahun di dalam PDI Perjuangan, itu mulainya dari awal kader biasa. Ambisi-ambisi kekuasaan yang menghancurkan Jokowi, yang menghancurkan apa yang telah ia kerjakan di Indonesia ini, itu membuat dia tentunya tidak dipakai lagi, ya, tidak dipakai lagi oleh masyarakat dan oleh partai-partai lain. Saya setuju banget 100% jika PKS ketumnya Mulyono. Jiwa raga saya penuhnya mengajak memilih untuk tidak memilih, mendukung PKS. Ya. Hari ini nonton bocor halus Tempo. Benaran Pak Jokowi ambil alih PDIP. Enak bener ya. Yang susah payah Ibu Mega dan yang kader-kader yang terdahulu. Yang loyal emang hati yang bener jahat. Diam bukan berarti baik. Jiwanya emang kemaruk, gak pernah banyak bersyukur Indonesia bisa was. Terus sekarang pun Presiden Prabowo tidak bisa diandalkan, malah makin susah. PPN naik 12%. Jadi ini jadi buat masalah baru juga si Prabowo Subianto. Ya. Itulah gambaran di dunia ini, di Indonesia khususnya, memberikan gambaran KKN ex Presiden Jokowi dan keluarga yang haus dan rakus akan ambisi kekuasaan ya sangat besar. Ya. Cocok banget Mulyono jadi ketum PKS nanti pakai sarung yang cingkrang, dan Mulyono bukan partai kopia tapi paksi tudung saji. Ya, ini komentar-komentar mereka terhadap Mulyono ini jadinya ya. Silakan gabung PKS, karena mulai kemarin pun kami sudah tidak lagi peduli dan menganggap PKS ada, karena kami muak partai pengkhianat 2029. Wassalam. Ya, PKS telah kehilangan marwahnya sebagai partai yang solid pro rakyat. Sekarang nyungsep kalau Mulyono jadi ketum, waduh, hancur deh, hancur sehancur-hancurnya. Jadi inilah komentar-komentar masyarakat. Jokowi mau masuk partai manapun itu akan hancur, bukan karena partainya tetapi karena Jokowinya yang memang namanya udah hancur begitu.
Teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.